Hai semua, selamat datang di channel kami, Truvia Versa. Kalian pernah dengar nggak sih tentang dakwaan, tuntutan, juga putusan? Kalau kalian anak hukum, atau yang biasa berkecimpung di dunia hukum, hal ini mungkin udah nggak asing ya buat kalian. Tapi, buat kalian yang masih asing, atau malah bingung sama ketiganya, santai aja, kalian gak salah pilih channel kok. So, tonton video ini sampai akhir ya. Di sini kita bakal belajar bareng buat ngebahas tentang dakwaan, tuntutan, dan juga putusan. Sebelum kita belajar bareng, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin juga lonceng notification-nya biar kalian gak ketinggalan sama video-video kami selanjutnya. Jangan lupa juga buat like dan komen ke channel kami. Dukung channel kami menjadi channel edukatif terbaik di Indonesia. Keep on watching. Pertama-tama, kita akan ngebahas tentang surat dakwaan. Jadi, surat dakwaan itu apa sih? Surat dakwaan merupakan surat yang di dalamnya memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi dalam suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Tujuan dibuatnya surat dakwaan ini adalah untuk menggambarkan dan atau memberikan penjelasan mengenai setiap unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana atau delik yang dilanggar oleh terdakwa. Terus, ada pertanyaan nggak nih, surat dakwaan itu disampaikan oleh siapa? Jadi, surat dakwaan disampaikan oleh penuntut umum dari kejaksaan sebagai agenda pertama proses pemeriksaan sidang hukum acara pidana. Hal ini dapat dilihat dari pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni pasal 155 ayat 1 yang berbunyi, pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di dalam sidang. Kemudian, pasal 155 ayat 2 huruf A yang berbunyi, sesudah itu, hakim ketua sidang meminta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Nah, dalam setiap surat dakwaan, setidaknya harus memuat hal-hal berikut. Yang pertama, surat dakwaan harus memuat identitas terdakwa. Kemudian yang kedua, surat dakwaan harus memuat pasal-pasal yang didakwakan. Ketiga, surat dakwaan harus memuat rumusan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Dan yang keempat, surat dakwaan harus memuat cara tindak pidana dilakukan. Dan yang terakhir, surat dakwaan harus memuat waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Nah, setelah kita belajar tentang surat dakwaan, kita akan masuk ke bahasan selanjutnya, yakni surat tuntutan. Surat tuntutan, atau dikenal juga dengan istilah rekuisitor, adalah surat yang di dalamnya memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Surat tuntutan ini dapat dikatakan sebagai bentuk kesimpulan tentang kesalahan terdakwa berdasarkan hasil pembuktian dan pemeriksaan terdakwa. Sesuai dengan namanya, surat tuntutan ini tentunya juga mengandung tuntutan pidana yang diharapkan untuk dijatuhkan hakim kepada terdakwa. Ada yang tahu nggak nih kapan tuntutan ini disampaikan? Tuntutan disampaikan setelah proses pembuktian dan pemeriksaan terdakwa oleh penuntut umum. Jadi, surat tuntutan ini juga masih disampaikan oleh penuntut umum ya. Hal tersebut dapat dilihat dari pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni pasal 182 ayat 1 huruf A yang berbunyi, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Kemudian,
pasal 182 ayat 1 huruf C yang berbunyi, tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Di dalam suatu surat tuntutan, setidak-tidaknya harus memuat 1. Identitas terdakwa, 2. Surat dakwaan, 3. Hasil pembuktian, 4. Barang bukti, 5. Analisa fakta, 6. Analisa hukum, 7. Pembuktian dari surat dakwaan, dan yang ke-8, tuntutan pidana. Gimana? Kalian udah paham kan tentang surat dakwaan dan surat tuntutan? Sekarang kita akan ngebahas materi kita yang terakhir, yakni putusan. Putusan merupakan bentuk pernyataan sikap yang disampaikan oleh hakim. Pernyataan sikap ini dituangkan dalam bentuk lisan dan tertulis. Hakim sebagai pejabat yang memang diberikan wewenang untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang melibatkan para pihak dalam suatu persidangan. Mengacu pada pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, suatu putusan hakim dalam perkara pidana harus memuat 1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. 3. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. 4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. 5. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. 6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa. 7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal. 8. Pernyataan kesalahan terdakwa. Pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. 9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti. 10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu. 11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. 12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera. Putusan yang tidak mengandung dan memenuhi poin-poin sebagaimana disebut dalam angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, dan 12, maka berakibat pada putusan tersebut menjadi batal demi hukum. Jadi seperti itu ya sedikit penjelasan dari kami tentang dakwaan, tuntutan, dan putusan. Terima kasih sudah mau belajar bareng kami. Semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat buat kalian. See you!